Bab 157 mobil Audi. Dia tidak terbiasa dengan keramahan banyak orang. Kalau dia masih berada di dalam bar, mungkin semua wanita itu akan merobek bajunya. Hati-hati di jalan, Tuan Valentino. Sering-sering datang ya. Pierce tertawa. Setelah Valentino dan yang lainnya keluar dari bar, mereka masih bisa mendengar suara sorakan dari dalam bar. Dewa minum. Kata ini tidak berhenti diucapkan dengan sangat menggebu-gebu. Uff. Sampai ke depan pintu bar, Valentino baru menghela napas panjang. Mereka terlalu menyeramkan dan membuatnya merinding. Melihat Valentino berjalan di depannya, Jenny, Marvin dan yang lainnya menjadi sangat canggung. Jenny, siapa sebenarnya kakak iparmu? Kenapa aku merasa dia tidak seperti yang kamu katakan? Feli bertanya dengan penasaran. Beberapa orang lainnya menguping. Sekarang mereka juga sangat penasaran dengan identitas Valentino. Bukankah dia bilang Valentino adalah menantu yang bergantung kepada istri? Apakah orang yang tidak berguna bisa sehebat ini? Aku juga tidak tahu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak aku ketahui. Jenny juga menjawab dengan ragu. Dia memutuskan untuk bertanya pada Angel setelah sampai di rumah. Dia mau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama 2 tahun ini. Dilihat dari semua yang terjadi pada Valentino, ini tidak sesederhana memenangkan 2 miliar. Baiklah, aku sangat penasaran. Feli menjawab dengan suara yang kecil. Oh ya, kapan reuni teman sekelas kita? Aku periksa jadwalku dulu. Tiba-tiba seorang perempuan bertanya. Malam ini hanyalah perkumpulan mereka yang punya hubungan baik. Kalau reuni teman sekelas, maka kebanyakan teman akan hadir. Besok diadakan di Hotel Four Seasons. Jawab Alan. Kak Alan, kamu hebat sekali. Tidak kusangka kamu mentraktir di Hotel Four Seasons. Semuanya melihat Kak Alan dengan terkejut. Hotel Four Seasons bukanlah tempat yang bisa didatangi semua orang. Meskipun Alan lumayan kaya, tapi mentraktir seluruh kelas sepertinya sedikit berat. Kali ini bukan aku yang traktir. Awalnya aku memang juga berencana untuk mengundang kalian di Hotel Four Seasons. Tapi Mario bilang dia mau mentraktir. Aku tidak mungkin berebutan dengan Mario, kan? Wajah Alan memerah karena malu, jadi dia berusaha menjelaskannya. Namun, sekarang semua orang malah tidak memedulikan kemampuan Alan, melainkan serentak berteriak. Apa? Mario juga pergi? Aku sudah beberapa tahun tidak bertemu dengannya. Dia sudah bukan orang yang satu dunia dengan kita. Siapa yang bilang bukan? Dengar-dengar hubungan Mario dan Tuan Muda Grup Kingston sangat baik. Perusahaan keluarga Mario juga sangat kuat. Apa kalian tidak tahu? Sepertinya Grup Kingston sudah bangkrut. Aku juga mendengarnya dari yang lain. Bagaimanapun juga, dulu Mario adalah anak orang kaya yang paling terkenal di sekolah kita. Aku tetap harus pergi. Dalam sekejap semua orang langsung membahasnya. Marvin sangat bersemangat. Status Mario di Cotano tidak bisa dikalahkan oleh Alan. Mungkin Alan tidak bisa sehebat Valentino, tapi Valentino pasti tidak pantas dibandingkan dengan Mario. Geng Black Tiger dan Dewa Minum apapun itu hanyalah hal konyol bagi Mario. Asalkan Valentino berani bertemu dengan Mario, maka mereka akan mendapatkan kembali harga diri mereka yang telah jatuh. Jenny, kamu harus pergi. Kalau bisa, bawa juga Valentino. Mungkin saja dia kenal Mario. Hah? Marvin berkata sambil tertawa. Marvin, jangan bercanda lagi. Geng Black Tiger hanyalah preman lemah di mata Mario. Kamu kira semua orang mengenal Mario? Benar, kita bisa bertemu dengannya karena kita adalah teman sekelas Mario. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mau menemui kita? Benar, ini adalah keberuntungan bagi kita karena bisa mengenal orang yang kaya dan punya posisi. Mereka menjadi sangat bersemangat saat membahas tentang Mario. Meskipun status Mario bukanlah milik mereka, tapi Mario adalah teman mereka. Mereka tentu saja bisa mengambil keuntungan dari kehebatan temannya. Namun, Valentino sama sekali tidak tertarik dengan pembahasan mereka. Dia hanya berdiri di samping menunggu Jenny. Sudah saatnya kita pulang, ucap Valentino. Oh, baik. Jenny langsung menjawabnya. Setelah itu dia melihat ke yang lain. Lain kali baru reuni saja, besok aku sibuk. Aku akan datang ke reuni lagi setelah kalian tentukan waktu yang baru. Kalau kalian besok tidak sibuk, kalian pergi saja. Tidak boleh begitu, semua orang harus datang ke acara reuni. Lagi pula Mario bilang besok belum pasti. Nanti aku beritahu Mario untuk mengubah waktunya dan mencari waktu lain saat kita semua tidak sibuk. Alan langsung panik.
Semua orang menganggukkan kepala dan melihat Alan dengan ekspresi iri. Karena bisa berbicara dengan Mario adalah pembuktian kekuasaan. Setelah itu mereka semua berpisah dan naik taksi. Mereka adalah murid yang baru lulus. Kalau bukan karena keluarga yang kaya, mereka tidak mungkin punya uang untuk membeli mobil. Wah, Kak Alan, ini Audi baru, kan? Dengar-dengar harganya mencapai 600 juta. Marvin terkejut. Kurang lebih? Alan tersenyum, lalu melihat ke arah Jenny. Namun, sekarang Jenny malah tidak mengerti dengan maksudnya, melainkan berdiri menunggu di pinggir jalan. Marvin dan lainnya mengelilingi mobil Alan sambil memuji. Jenny, biar aku saja yang mengantarmu. Di tempat ini sulit untuk mendapatkan taksi. Alan berteriak. Cynthia dan yang lainnya sangat iri, mereka sama sekali tidak mendapat pelayanan seperti ini. Semua orang tahu kalau Alan menyukai Jenny. Tidak perlu, aku pulang dengan Valentino saja. Jenny melambaikan tangannya. Jadi, apakah kamu bodoh? Kak Alan mau mengantarmu dengan Audi, betapa bangganya bisa duduk di sana. Kamu malah mau mencari taksi. Sekarang sudah malam, jadi sangat bahaya. Ucap Marvin. Kakak ipar Jenny punya mobil sendiri. Feli berbisik. Namun, sekarang tidak ada orang yang memedulikannya. Semuanya sedang menyalahkan Jenny karena tidak tahu untung. Lagi pula mereka semua ingin mendapatkan hati Alan, jadi dengan membantu Alan mengejar Jenny, pasti juga akan meninggalkan kesan baik untuk Alan. Sepertinya Valentino sudah pergi. Jenny, dia bahkan tidak menunggumu. Untuk apa kamu menunggunya? Benar. Dasar, beraninya dia pergi tanpa menunggu Jenny. Untungnya ada Alan yang bisa mengantar Jenny. Kalau tidak, akan sangat bahaya. Bem. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang kencang. Bab 158 ketua kami ingin menemuimu. Mobil dengan sorotan lampu yang sangat terang sedang mengemudi ke arah mereka. Sial. Lampu depan Canon yang dimodifikasi ini sangat luar biasa. Harga sepasang lampu ini tidaklah murah. Marvin tercengang. Segera setelah itu, semua orang melihat sebuah BMW Coupe dengan bodi berwarna biru kilat keluar dari kegelapan malam. Mobil BMW itu langsung berhenti tepat di sebelah Jenny, lalu jendela mobilnya diturunkan secara perlahan. Wajah Valentino pun sekarang muncul di depan semua orang. Seketika semua orang terdiam, ekspresi wajah mereka juga sangat menarik. Mobil yang dibawa Valentino ini bernilai lebih dari 1 miliar, pasti lebih mahal dari Audi milik Alan. Aku pergi dulu, sampai jumpa teman-teman. Jenny berbalik dan mengucapkan salam perpisahan, kemudian langsung masuk ke mobil. Sejujurnya, Jenny merasa sangat senang dalam hati sekarang. Kelihatannya, Valentino bukanlah orang yang tidak berguna. Setidaknya kali ini dia memberi Jenny sedikit kebanggaan. Cynthia dan beberapa gadis lainnya saling memandang satu sama lain dengan tatapan iri di mata mereka. Mereka bahkan ingin meminta Valentino untuk memberinya tumpangan. Lagi pula, malam sudah terlalu larut, tidaklah mudah untuk memanggil taksi. Akan tetapi, Valentino hanya duduk diam di kursi pengemudi, satu tangannya memegang kemudi dan satu tangannya yang lain sedang mengisap rokok. Dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Memikirkan semua ejekan yang mereka pernah lakukan pada Valentino sebelumnya, tidak seorang pun yang berani melangkah maju. Setelah Jenny masuk ke dalam mobil, Valentino sedikit menoleh dan melihat ke arah semua orang. Mereka pun terkejut, lalu dengan cepat menatap ke arah Valentino. Apa kamu tidak pulang? Valentino melihat ke arah beberapa gadis termasuk Cynthia. Apa? Aku boleh naik? Cynthia tercengang dan menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Jantungnya pun berdetak kencang. Saat ini, Cynthia berpikir yang tidak-tidak di dalam hatinya. Mengapa Valentino mau mengajaknya? Apakah Valentino terpikat dengan kecantikannya? Pasti begitu. Namun, Jenny sedang duduk di dalam mobil sekarang. Apakah Valentino tidak takut Jenny akan memberitahu kakaknya, Angel? Akan tetapi, setelah Cynthia berpikir sejenak, dia merasa tidak heran jika pria yang berkemampuan memiliki beberapa selingkuhan. Cynthia berpikir sambil melangkahkan kakinya, menatap Valentino dengan tatapan cinta dan ingin berjalan menuju mobil itu. Maaf, orang yang aku tanyakan adalah dia. Valentino sedikit tercengang, lalu menjelaskannya dan tangannya menunjuk ke arah Feli. Langkah kaki Cynthia seketika berhenti, wajahnya pun langsung memerah. Sebaliknya, Feli juga sedikit terpana,
melihat Valentino dengan tatapan lugu dan penuh pertanyaan. "Apa kamu tidak pulang?" Valentino bertanya lagi. Di antara teman-teman Jenny, Feli adalah satu-satunya yang memberi kesan baik pada Valentino. Yang lainnya selalu memandang rendah orang lain. Setidaknya saat Jenny diganggu, hanya Feli yang berani membelah Jenny. Beberapa gadis termasuk Cynthia hanya ingin menjauhi Jenny sejauh mungkin. "Oh, aku pulang." Feli akhirnya sadar, lalu dengan cepat masuk ke dalam mobil. "Valentino, katakan padaku, apa yang terjadi hari ini?" tanya Jenny. "Aku akan menjelaskannya setelah sampai di rumah." Valentino langsung menyalakan mobilnya dan menginjak pedal gas untuk pergi. Pada saat ini, banyak sorotan lampu mobil yang muncul di depan. Bis, bis, bis. Deru mobil tidak berhenti. Lebih dari puluhan sorot lampu menembak lurus ke arah sini. Valentino menghentikan gerakannya perlahan, terdapat sedikit kepanikan dalam hatinya. Kejadian penculikan Angel beberapa hari yang lalu benar-benar membuatnya menjadi sering berpikir yang tidak-tidak. Lebih dari 10 mobil datang dengan kecepatan tinggi dan langsung berhenti di pintu depan Barjas, seketika mengepung mobil Valentino. Semua orang termasuk Marvin pun bingung. Siapa itu? Kenapa begitu datang? Mereka langsung mengepung mobil Valentino. "Bang? Bang?" Pintu mobil dibuka, beberapa pemuda turun dari semua mobil itu. Semuanya berdiri sebaris di depan mobil Valentino. 40-an pemuda semuanya berpakaian hitam, mereka terlihat sangat gagah. Hati Ellen dan Marvin pun tiba-tiba menciut, mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang. Beberapa gadis termasuk Cynthia lebih panik lagi, mereka juga cepat-cepat mundur beberapa langkah ke belakang. Apa pemuda berambut kuning yang memanggil orang-orang ini ke sini? Namun, bukannya Valentino mengenal Kak Ethan dari geng Black Tiger, kenapa mereka masih datang? Atau mungkin Kak Ethan itu hanya berakting dengannya di depan umum, tapi sebenarnya dia masih ingin melawan Valentino. Dalam hati, semua orang kaget dan bingung, tidak ada satu pun dari mereka yang berani berbicara. Ethan duduk di dalam mobil yang berada di belakang, matanya menatap ke arah depan. "Kak Ethan, bukannya Tuan Valentino mengatakan bahwa kamu tidak perlu datang? Mengapa kita masih datang ke sini?" Sopir yang berada di depan bertanya dengan bingung. Tentu saja aku akan menaati perintah Tuan Valentino, tapi tidak mungkin hanya karena satu telepon. Aku langsung percaya bahwa dia adalah Tuan Valentino, kan? Tunggu Tuan Valentino keluar, aku akan turun untuk memberi hormat bila dia benar-benar adalah Tuan Valentino. Kalau bukan, aku akan langsung memukul orang itu hingga lumpuh. Sial. Jika ada orang yang berani berpura-pura menjadi Tuan Valentino, aku akan membuatnya menyesal karena hal itu, kata Ethan dengan kejam. Sopir pun menyadari bahwa sebenarnya Ethan tidak bisa memastikan status Tuan Valentino, sebab dia hanya pernah berhubungan lewat telepon dengannya. Apakah itu benar Tuan Valentino? Mereka masih harus datang untuk memastikannya. "Valentino, mereka siapa? Apa kamu kenal?" Saat ini Jenny sedikit panik. "Tidak kenal," jawab Valentino dengan jujur sambil sedikit menggelengkan kepalanya. "Apa? Kamu tidak kenal? Apakah mereka adalah orang yang dipanggil pemuda berambut kuning? Mampus kita." Jenny pun merasa sangat panik. "Tidak apa-apa. Aku tidak mengenal mereka, bukan berarti mereka tidak mengenalku." Valentino tidak merasa panik. Dia melihat ke arah depan dengan tenang. "Aku tidak tahu kepercayaan dirimu ini datang dari mana," jawab Jenny tidak berdaya. "Tuan Valentino yang mana?" Pemuda yang berdiri paling depan bertanya dengan Ellen dan lainnya. Melihat begitu banyak orang yang menatap dirinya, Ellen dan yang lainnya pun kembali mundur beberapa langkah ke belakang. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. "Mampus kita. Mereka pasti datang untuk membalas dendam pada Valentino. Cepat kita hindari masalah ini," ujar seorang gadis yang berada di belakang Cynthia. "Betul. Mereka pasti datang untuk mencari Valentino. Kita harus menjauhkan diri kita dari masalah ini." "Kak Ellen, Marvin, kalian cepat bersuara. Katakan pada mereka bahwa Valentino berada dalam mobil." Beberapa dari mereka pun terus-menerus mendesak Ellen. Mereka tidak ingin menanggung masalah ini bersama Valentino. "Oh, kalian cari Valentino, kan? Dia ada di sana, di dalam mobil BMW itu." Ellen tanpa ragu menunjuk ke arah mobil BMW milik Valentino. Mendengar perkataan Ellen, semua pemuda pun menoleh, melihat ke arah mobil BMW. "Silakan Tuan Valentino turun mobil."
kata pemuda depan itu dengan hormat. Saat ini, Valentino menurunkan jendela mobilnya dengan perlahan dan berkata, "Anak buah Ethan." Valentino tidak bermaksud untuk turun dari mobil. Jangankan Ethan, sekalipun yang datang adalah Kak Harry dari geng Black Tiger, mereka juga yang harus turun dari mobil untuk menyambut Valentino. Mereka tidak memiliki hak untuk menyuruh Valentino turun dari mobil dan bertemu dengan mereka. "Ya, ketua kami ingin menemuimu," jawab pemuda itu setelah tertegun sejenak. Bab 159 semuanya berlutut. Nyalinya besar juga. Tanya dia, apakah dia yakin mau aku turun dari mobil untuk menemuinya? Tanya Valentino sambil tersenyum. Mau, mohon tunggu sebentar. Setelah mendengar itu, pemuda tersebut pun tertegun. Dia tidak berani menantang Valentino, jadi dia segera membalikkan badannya lalu berjalan ke belakang. Yang benar saja, jika saat ini orang yang sedang berpura-pura menjadi Tuan Valentino melihat situasi ini, dia pasti sudah sangat ketakutan. Sekarang, Valentino masih berani bersikap begitu sombong setelah melihat banyak orang dari geng Black Tiger yang datang. Itu pun sudah menunjukkan Valentino sangat percaya diri. Sedangkan Ellen dan lainnya tidak berpikir begitu. Mereka merasa Valentino sedang mencoba mengagumkan orang dengan membual. Sekarang mereka sedang melihat, jika Valentino mengalah, bukankah aktingnya yang sebelumnya menjadi sia-sia. Lihat saja, aku rasa Valentino sudah mau dihajar. Kita berdiri lebih jauh agar darahnya tidak mengenai kita, ucap Marvin dengan sinis. Sekarang Marvin ingin sekali Ethan langsung turun dari mobil, kemudian menghajar Valentino sampai dia babak belur. Beberapa saat kemudian, Ethan turun dari mobil. Ethan berjalan terburu-buru ke depan dengan ekspresinya yang terlihat sangat gugup. Puluhan bawahan menyapa dengan rapi dan hormat. "Kak, akan tetapi, terlihat jelas kalau Ethan sedang tidak mempunyai waktu untuk menghiraukan mereka. Dia langsung berjalan lurus ke depan. Tuan Valentino, di mana dia?" Kini Ethan benar-benar merasa sangat tidak tenang. Kalau orang ini benar-benar adalah Valentino, maka Ethan telah melakukan kesalahan yang besar dengan membawa orang kemari untuk menghentikan Valentino. Valentino yang masih di dalam mobil menjawab dengan datar. "Apa kamu buta?" Tatapan mata Ethan langsung berpindah. Setelah itu, dia tertegun. Dialah orangnya. Malam itu, wajah inilah yang membuat Ethan merasakan mimpi buruk. Sudah beberapa hari berlalu, tapi kadang Ethan masih terbangun karena mimpi buruk itu. Wajah datar Valentino benar-benar telah menghantui Ethan. Malam itu, Valentino lah yang memberi perintah pada 100 pistol mitraliur untuk menembak dengan serempak. Dalam sekejap, dia berhasil menghancurkan sebagian besar geng Black Tiger. Kalau bukan karena peluru pistol mitraliur terbatas, geng Black Tiger pasti sudah musnah. Pada saat itu, Kak Harry dan Ethan bertindak cepat. Mereka bersembunyi di kerumunan anggota mereka, sehingga mereka bisa melarikan diri. Namun walaupun begitu, Kak Harry tetap dihajar sampai babak belur. Sampai sekarang, dia masih terbaring di ranjang rumah sakit. Orang seperti ini, jangankan menyinggungnya, meskipun Valentino hanya melirik Ethan sekilas, Ethan pun akan bergetar ketakutan. "Tuh, Tuan Valentino!" "Bu!" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ethan langsung bersujud serendah mungkin. "Tuan Valentino!" Melihat ketua mereka berlutut, mereka pun tidak berani mengabaikan ini. Jadi, mereka juga ikut berlutut. Semua orang tercengang. Dari kejauhan, dapat dilihat kalau puluhan orang sedang berlutut di tanah depan mobil Valentino. Mereka semua tampak ketakutan. Valentino pun tidak turun dari mobil, dia masih duduk dengan tenang di dalam. Pejalan-pejalan kaki yang di sekitar pun terkesima. Mereka tidak tahu apakah Kak Ethan beserta lainnya sedang berlutut kepada BMW atau siapa. Namun, Jenny dan Feli tahu jawabannya, begitu juga dengan Ellen dan lainnya. Ethan memanggil Tuan Valentino dengan sangat jelas, Jenny dan lainnya pun mendengarnya dengan sangat jelas. Valentino mempunyai kekuatan yang bisa membuat Kak Ethan dari geng Black Tiger berlutut. Baik, betapa mengerikannya ini. "Sampai kapan kamu mau menghalangi mobilku?" ucap Valentino dengan tenang. Ethan tersentak mendengar itu. Dia buru-buru berdiri, lalu secara pribadi menyingkirkan mobil. Ethan menyanjung Valentino. "Silakan, Tuan Valentino. Saya sengaja kemari untuk bertemu dengan Anda. Maafkan saya yang datang tanpa meminta persetujuan Anda."
Valentino mengabaikannya, dia langsung menyetir pergi mobilnya. Setelah Valentino pergi cukup jauh, Ethan baru pelan-pelan menyeka keringatnya. Jantungnya yang berdebar telah mereda sedikit. Ayo, ayo, desak Ethan agar semuanya pergi. Apa yang terjadi malam ini benar-benar akan menghantui Ethan. Seorang pemuda tiba-tiba melihat Ellen dan lainnya, dia pun memaki. Lihat apa? Brengsek! Ellen dan lainnya mana berani menentang mereka, mereka hanya bisa melangkah mundur jauh dari tempat semula. Setelah Valentino dan Ethan pergi untuk waktu yang lama, Ellen dan lainnya masih terdiam. Seorang pemuda tidak dapat menahan dirinya lagi dan bertanya, sebenarnya siapa Valentino? Apakah kalian pernah mendengar seorang tokoh besar yang bernama Valentino Wijaya di kota Neo? Semua orang masih terdiam. Kapan mereka pernah mendengar tentang Valentino? Dari Jenny, mereka hanya tahu kalau Valentino adalah seorang menantu yang hidup mengandalkan istrinya. Jadi, mereka merasa Valentino adalah orang yang tak berguna. Sedangkan malam ini, orang tak berguna itu telah sangat mengejutkan mereka. Marvin pun mendengus. Bukankah dia hanya mengenal orang mafia? Kuberitahu kalian, dia bukanlah apa-apa kalau dia berhadapan dengan Tuan Mario. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk kepala mereka. Tentu saja, Valentino hanya mengenal beberapa preman lontong. Dia bukanlah apa-apa di depan orang yang sangat berkuasa. Sedangkan siapa itu Tuan Mario? Dia adalah orang kaya yang terkenal di seluruh kota Neo. Tuan Mario mana bisa dibandingkan dengan geng Black Tiger? Manusia selalu bergaul dengan orang yang mirip dengannya. Jadi, Valentino juga bukan orang yang baik karena dia berhubungan dengan geng Black Tiger. Di hadapan Tuan Mario, Valentino hanya seekor semut. Nanti saat reuni kelas, suruh Jenny membawa Valentino. Biarkan dia melihat apa yang disebut dengan tokoh besar yang sebenarnya. Ya, bukankah Valentino merasa dirinya sangat hebat? Aku muak dengan kesombongannya. Sampai saat itu, biarkan dia tahu diri. Semua orang pun sependapat, mereka mengangguk dan setuju. Setelah mengantar pulang Feli, Valentino menyetir mobil pulang bersama Jenny. Selama perjalanan, Jenny menatap punggung Valentino. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakannya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun saat ini tiba, Jenny malah terdiam. Akhirnya, Jenny berkata, Valentino, kamu adalah dewa minum. Mungkin, aku juga tidak tahu. Jawab Valentino. Jenny bersikeras bertanya, kamu itu dewa minum yang lomba minum dengan orang, kemudian membawa pergi seorang wanita? Iya. Valentino mengerutkan alisnya. Hebat, ya. Berani-beraninya kamu mencari wanita lain di belakang kakakku. Kamu bahkan berlomba minum dengan pria lain demi wanita lain? Kamu hebat sekali, Valentino. Aku masih heran kenapa sekarang kamu sombong sekali. Ternyata karena kamu mempunyai selingkuhan di luar. Ingatlah bagaimana dulu kakekku memperlakukanmu. Berpikirlah, selama 3 tahun ini, kamu makan dan tidur di rumah siapa? Setelah Valentino mengaku, Jenny pun naik darah. Dia langsung tidak memedulikan hal lain dan langsung memarahi Valentino. Jenny marah sekali. Kakaknya masih belum membenci Valentino, tapi Valentino malah sudah mempunyai selingkuhan di luar. Bagaimana mungkin Jenny bisa menahan amarahnya? Valentino menjelaskan, kakakmu tahu akan hal itu. Apa? Jenny tercengang, kemudian dia berkata dengan yakin, tidak mungkin. Jenny tahu kalau Angel adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Angel sendiri tidak akan berselingkuh, dia juga tidak akan mengizinkan suaminya berselingkuh. Namun, Valentino malah berkata Angel tahu akan hal itu. Bagaimana mungkin? Kalau iya, seharusnya dari awal Angel sudah menceraikan Valentino, kan? Jangan mengira karena kamu berkata begitu, aku tidak akan memberitahu kakakku. Kamu tinggal tunggu saja diusir dari rumah kami. Jenny mendengus. Valentino menggerakkan mulutnya, tapi akhirnya dia memilih untuk berdiam. Lagi pula, Jenny tidak akan mempercayai Valentino, jadi lebih baik Valentino tidak mengatakan apa-apa.